Terciduk, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara amankan 4 wanita karena terduga jaringan perdagangan orang pada 7 Juni 2023 lalu. Beberapa hari setelahnya, puluhan orang yang hendak melewati jalur laut juga diungkap oleh Poldasu akan dipekerjakan secara ilegal di negeri Malaysia yang diberangkatkan menggunakan kapal melalui perairan Asahan Tanjung Balai. Tak hanya itu, Polres Pelabuhan Belawan juga membekuk pasutri tersangka TPPO pada Sabtu 8 Juli 2023 dengan iming-iming gaji besar kepada sejumlah korban. Sejak 2018, Bareskrim Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang, anak perempuan 18 orang, laki-laki dewasa 79 orang, dan anak laki-laki 10 orang. Untuk Sumut sendiri, per 3 bulan di tahun 2022 saja, sebanyak 215 orang telah menjadi korban perdagangan manusia. Malangnya, sering terungkap dalam persidangan sebagian besar korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, pelacuran dan pedofilia, dan eksploitasi tenaga kerja berupah rendah. Inilah perbudakan modern yang didukung oleh faktor multidimensi. Secara geografis, panjangnya garis pantai wilayah Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara di Sumatera Utara yang menghadap langsung ke Selat Malaka menjadi celah penyelundupan dan perdagangan manusia ke luar negeri. Selain itu, tentu tuntutan ekonomi yang tak bisa dipenuhi di negeri sendiri membuat orang bersedia menjadi pekerja migran di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik. Dilansir dari bbc.com, ada 5 nama bandar besar asal Batam yang tidak bisa disentuh kasus hukum karena diduga telah dilindungi oleh oknum penguasa. Adapun calo lapangan tertangkap seperti tahun 2022 yang memberangkatkan 212 WNI ke Kamboja, pelaku divonis ringan yaitu 7 bulan penjara dan denda 10 juta. Begitu juga kasus temuan lain yang mengindikasi bahwa dari aspek hukum ini tak jua memberikan efek jera. Sebenarnya, Islam punya solusi terkait masalah ini, di mana manusia harus menyadari bahwa kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan tidak layak dijadikan aturan kehidupan. Atas kesadaran ini, masyarakat harusnya memahami bahwa perdagangan telah menzolimi orang lain demi keuntungan materi. Adapun penguasa, Islam memandangnya sebagai ro'im yang mengatur dan melindungi keselamatan warganya dari ancaman ekonomi maupun keselamatan jiwa. Maka penguasa wajib memikirkan hal teknis untuk mengentaskan persoalan ini dengan paradigma yang benar, yaitu Islam. Seperti membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya agar mencegah mereka mencari pekerjaan di luar negeri, padahal tersiksa dan diupah murah, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan memastikan kebijakan yang pro kepada umat, bukan kepentingan para kapital. Memandang kesejahteraan pun tidak secara kolektif, namun tak sesuai realita, melainkan harus memperhatikan hingga ke tingkat individunya. Secara hukum, Islam juga tidak akan menoleransi aktivitas haram apalagi sampai melakukan perdagangan manusia. Negaralah yang punya andil dalam mencegah ragam persoalan pekerja migran, memberikan efek jera bagi pelaku dan meniadakan oknum penguasa yang bekerja sama dalam bisnis keji seperti ini. Semua itu hanya dapat diaplikasikan ketika Islam diterapkan secara kafah, insya Allah.